Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Aku sehat, aku kuat, cup muat. Halo adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini tema kita adalah kabar baik tentang Yesus Kristus. Pada pertemuan kali ini kita akan diajak untuk semakin mengenal Yesus Kristus, mengenal Dia, dan kemudian kita sendiri akan mewartakan dan menceritakannya kepada sahabat-sahabat kita dimanapun mereka berada. Pada pertemuan kali ini juga kita akan mendengarkan bacaan dari bacaan Injil, di mana dikisahkan mengenai para murid-murid pertama yang mengenal Yesus Kristus, di mana mereka mengenalnya sebagai Mesias atau yang diurapi. Kemudian mereka mewartakannya kepada saudara-saudara mereka. Selamat mengikuti pertemuan kita kali ini. Halo adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan Bina Iman Anak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara Bina Iman Anak ini berjalan dengan lancar. Nah, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin memulai pendampingan iman anak. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menjaga kami agar pertemuan Bina Iman Anak ini berjalan dengan lancar. Namamu kami puji untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42. Ayo kita baca dan dengarkan bersama-sama.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Ketika murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dan mendengarkan sabda Tuhan bersama-sama. Injil hari ini menceritakan tentang Yohanes yang memberikan kesaksian kepada murid-muridnya mengenai Yesus Kristus. Apakah kalian suka melihat berita? Mungkin adik-adik sekalian ada yang tidak begitu menyukai nonton berita, tetapi berita sangat menarik. Mungkin teman-teman lebih suka nonton video kartun atau tutorial atau sebagainya di YouTube. Tetapi dalam berita itu ada yang menarik loh teman-teman sekalian. Di dalam berita biasanya itu kita akan dipertontonkan tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kita, di negara kita, atau mungkin juga di luar negeri. Di dalam berita, pembawa acaranya biasanya membacakan berita mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Seperti kalau yang akhir-akhir ini terjadi adalah peristiwa mengenai tentang COVID-19 atau pandemi COVID-19. Kita pasti sering mendengarnya dong. Mungkin kita melihatnya dalam cuplikan-cuplikan video berita, atau juga mungkin ada tentang tutorial bagaimana hidup di era pandemi ini, seperti selalu mencuci tangan, mengenakan masker, dan sebagainya. Nah, biasanya di dalam berita itu ada pembawa acara yang berada di tempat kejadian, dan ketika mereka di tempat itu, mereka akan memberikan kesempatan kepada 1 atau 2 orang mungkin untuk menceritakan tentang peristiwa, dan mereka itu adalah saksi mata. Mereka disebut saksi mata karena mereka melihat kejadian secara langsung, atau mungkin ketika kejadian atau peristiwa itu terjadi, mereka ada di situ adik-adik sekalian. Jadi, mereka mengetahui bagaimana peristiwa itu terjadi, dan karena itu mereka ditanya bagaimana peristiwa itu terjadi, dan siapa yang terlibat, atau apa saja yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Adik-adik sekalian, dalam
zaman Yesus itu belum ada yang namanya televisi dan juga belum ada lagi yang namanya handphone, dan berita pun juga belum ada seperti yang bisa kita nonton saat ini. Makanya pada zaman Yesus, saksi mata atau yang memberikan kesaksian itu sangat penting. Karena itu orang-orang selalu mencari saksi mata ketika mereka ingin mengetahui sesuatu atau peristiwa hebat tertentu. Dalam Injil hari ini kita membaca kisah seorang saksi mata. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Hari ini dalam bacaan Injil, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus. Mengapa? Itu karena Yohanes sudah pernah bertemu dengan Yesus dan ia bisa mengenal Yesus. Dan ketika Yesus lewat di dekat Yohanes, Yohanes langsung memberikan kesaksian tentang Yesus. Katakan oleh Yohanes kepada murid-muridnya. Ya, dalam bacaan Injil hari ini ketika Yesus melewati Yohanes, Yohanes memberikan kesaksian kepada mereka bahwa lihat, itu adalah anak domba Allah. Aku sudah pernah berjumpa dengan Yesus, dan Yesus itu adalah anak Allah karena aku pernah membaptis Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis, ada Roh Allah yang berbentuk seperti burung merpati hingga di atas Yesus. Dan ketika itu ada suara dari langit yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Adik-adik sekalian, suara yang didengarkan oleh Yohanes Pembaptis tersebut adalah suara Allah dari surga. Dan karena itu, makanya Yohanes berani mengatakan bahwa Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Lewat pertemuan antara Yesus dengan Yohanes, akhirnya Yohanes bisa mengenal Yesus dengan baik dan dia bisa memberikan kesaksian tentang Yesus. Sama seperti teman-teman ketika berjumpa dengan orang-orang baru, ketika mungkin sebelum pandemi ini, dan teman-teman sekalian bisa pergi sekolah atau bisa pergi bermain di tempat bermain dan atau rumah tetangga, pasti teman-teman mengenal teman-teman yang ada di sekitar teman-teman itu, karena teman-teman sering ketemu dan bisa mengenal bahwa oh, anak itu baik, oh anak itu suka berbagi, oh anak itu saya suka karena ia baik sama saya. Nah, adik-adik sekalian, Yohanes juga begitu. Ia sudah sering berjumpa dengan Yesus. Dan karena itu, ia mengenal Yesus dengan sangat baik. Dan hari ini, seperti yang kita dengarkan dalam Injil barusan, Yohanes juga memberikan kesaksian atau memperkenalkan Yesus kepada murid-muridnya. Nah, setelah mendengar kesaksian tentang Yesus, murid-murid Yohanes itu pun jadi penasaran, apakah itu benar-benar anak Allah? Apakah yang dikatakan oleh guru kita Yohanes itu sungguh-sungguh nyata, ya seperti yang kita tunggu-tunggu selama ini? Bagaimana kalau kita mengenal juga Yesus? Ayo kita cari Yesus. Nah, akhirnya setelah mendengar cerita tentang Yesus, akhirnya para murid Yohanes itu yang 2 orang pergi juga mengikuti Yesus. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus, Yesus tahu bahwa ada orang yang sedang mengikutinya. Akhirnya Yesus pun berbalik dan melihat mereka berdua. Dan ketika melihat mereka, Yesus pun bertanya, "Apa yang kalian inginkan? Kenapa kalian mengikutiku?" Dan akhirnya kedua murid itu mengatakan bahwa, "Guru, kami ingin mengenalmu." Mereka ingin berkenalan dengan Yesus, adik-adik sekalian. Dan Yesus pun terbuka dan mau memperkenalkan dirinya dengan mengajak mereka untuk ikut dan tinggal bersama-sama dengan Yesus. Nah, ketika para murid-murid itu tinggal dan hidup bersama-sama dengan Yesus, tentu dong mereka ketemu dengan Yesus setiap hari, berbicara dengan Yesus, bercerita mungkin, dan mereka juga melihat Yesus mengajar banyak orang dan juga bisa menyembuhkan orang-orang. Dan akhirnya mereka pun bisa mengenal Yesus dengan baik, dan mereka pun
juga bisa memberikan kesaksian adik-adik. Nah, kita pun juga bisa mengenal Yesus karena ada orang yang memberikan kesaksian kepada kita. Ayo coba tebak siapa yang bisa memberikan kesaksian tentang Yesus kepada kita. Ada yang tahu? Ya, pasti yang pertama adalah orang tua kita. Kedua mungkin pembimbing sekami, adik-adik sekalian, kakak-kakak pendamping. Dan juga mungkin para pastor atau para suster, guru-guru agama juga. Dan hari ini adik-adik sekalian, setelah kita mendengar kisah tentang orang-orang yang memberikan kesaksian tentang Yesus, kita pun juga, saya dan adik-adik sekalian juga diajak supaya mau memberikan kesaksian tentang Yesus kepada teman-teman kita. Jangan ragu, kita juga bisa memberikan kesaksian tentang Yesus kepada teman-teman kita. Nah, kita kan sudah mengenal Yesus dari mana? Dari cerita dari orang tua kita, dari kakak-kakak pendamping sekami, dari guru-guru agama, dari suster, dari pastor. Nah, kita pun juga pasti mengenal Yesus dalam kehidupan kita. Mungkin kita, aku merasa senang karena Yesus telah datang dan berjumpa denganku dalam doa. Yesus mendengarkan doa-doaku, mengabulkan doa-doaku. Atau juga mungkin teman-teman atau adik-adik sekalian pernah merasa disembuhkan oleh Yesus. Ketika aku sakit, ada teman-teman, ada orang tua, ada kakak pendamping yang mendoakan, dan aku pun juga mendoakan dan akhirnya bisa sembuh. Nah, adik-adik sekalian, itu juga pengalaman perjumpaan dengan Yesus, pengalaman untuk mengenal Yesus dengan baik. Siapa Yesus itu? Yesus adalah sahabatku. Dan hari ini adik-adik sekalian, kita diajak bersama-sama juga untuk menjadi pewarta. Kita diajak untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Jadi adik-adik sekalian, ayo kita bersama-sama memberikan kesaksian tentang Yesus yang sudah kita alami sendiri dalam hidup kita masing-masing. Jadi teman-teman kita pun juga bisa dapat semakin mengenal Yesus. Semoga Roh Kudus membantu saya dan juga adik-adik sekalian untuk bisa menjadi pewarta yang memberikan kesaksian tentang Yesus, memperkenalkan Yesus kepada teman-teman kita, sehingga Yesus pun bisa menjadi sahabat untuk kita semua. Semoga Roh Kudus membantu kita. Halo adik-adik, nah untuk kreativitas kita minggu ini, kita bersama-sama akan membuat burung hantu dari kertas. Nah, penasaran cara membuatnya? Yuk kita buat bersama-sama. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk membuat kreativitas kita pada minggu ini, yakni burung hantu dari kertas, bahan-bahan dan peralatan yang kita perlukan. Yang pertama, di sini kita perlu menyediakan 2 jenis kertas yang berbeda warna. Nah, warnanya bisa adik-adik sesuaikan sendiri sesuai dengan warna kesukaan adik-adik. Kemudian peralatan yang kita perlukan ada penggaris, ada gunting, ada 2 keping uang logam, kemudian ada lem, ada pensil, dan juga benang. Nah, langsung saja kita melihat cara pembuatannya. Nah, cara membuatnya pertama-tama, untuk mempermudah adik-adik membentuk burung hantunya, adik-adik saya sarankan untuk menggambar terlebih dahulu burung hantunya, supaya nanti adik-adik tinggal mengikuti polanya untuk digunting. Nah, seperti yang Rata lakukan di sini, pertama-tama kita mencoba menggambar dulu burung hantunya supaya nanti tinggal diikuti pas digunting. Nah, di sini juga saya punya 1.
Nah, sekarang kita masuk dalam tahap pengguntingan. Kita gunting sesuai pola yang ada. Nah, ini dia hasilnya setelah flutter gunting mengikuti pola yang ada. Selanjutnya kita ambil kertas yang warna yang lain dan kita akan membuat bagian depan dari burung hantunya. Nah, di sini supaya mempermudah kita kembali menggunakan pola seperti ini. Tidak apa-apa, gambar di bagian sini saja supaya pas. Nah, kita gunting mengikuti pola yang telah kita gambar. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat mata untuk burung hantunya. Yang pertama, kertas putih kita buat bulatan. 2, kita ambil juga kertas yang berbeda, kita gunakan koin yang lebih kecil. Kita juga gambar 2. Setelah itu kita gunting lagi mengikuti pola yang ada. Nah, ini dia hasilnya setelah kita gunting. Selanjutnya kita akan mengelemnya ke bagian burung ini. Nah, yang pertama kita lem pertama-tama yang bagian ini. Kita olesi lem di sini juga. Setelah itu kita tempelkan seperti ini. Ya. Setelah itu kita tempelkan matanya. Yang pertama yang warna putih. Kita tempelkan. Selanjutnya kita ambil yang warna putih juga, yang kedua ya, kita tempelkan. Kemudian yang satunya kita tempelkan juga seperti ini. Setelah itu untuk hidungnya kita ambil potongan yang memiliki sudut kertas seperti ini, bentuk segitiga, tinggal kita gunting. Tinggal kita gunting lebih kecil. Usahakan hidungnya agak kecil, tidak usah terlalu besar. Kita tempel juga di sini. Berikutnya kita akan mengelem. Tapi sebelum sayapnya kita lem, kita lubangi dulu sebelah sini kecil-kecil aja karena kita akan menggunakan benang. Nah, setelah itu bagian bawahnya kita lem, cukup bagian bawahnya saja setelahnya. Setelah itu kita tempelkan seperti ini. Juga sisi sebelahnya kita tempelkan seperti ini.
Nah, setelah itu kita akan memasukkan tali di bagian sayap atau benang. Nah, untuk mempermudah adik-adik bisa terlebih dahulu memasukkan benangnya ke dalam lubang jarum atau menggunakan bantuan jarum, kemudian masukkan benangnya seperti ini di sisi sebelahnya juga. Kemudian tarik seperti ini, kemudian kita gunting. Nah, ininya bisa adik-adik ikat. Tarik ya. Jadi deh, kita tinggal tunggu sampai kering. Nah, ini contohnya yang sudah kering, tinggal siap untuk pakai bermain. Nah, bagaimana cara membuatnya? Mudah kan? Semoga adik-adik bisa melanjutkannya nanti untuk membuatnya. Selamat berkreativitas. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang belum mengenal Kristus. Bapa dalam surga, semoga Engkau membuka hati saudara-saudara kami yang belum mengenal Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga mereka tergerak hatinya untuk semakin mengenal Yesus Kristus dan Engkau, dan semoga mereka bisa mewartakan Yesus Kristus yang mereka kenal. Gerakkanlah juga saudara-saudara di sekitar mereka agar mengarahkan saudara-saudara kami ini untuk semakin dekat dan mencintai Tuhan kami Yesus Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang sungguh besar kepada dunia, karena Engkau telah merelakan Putra-Mu untuk datang menebus kami. Semoga ya Bapa, berkat kedatangan Kristus ke dalam dunia, boleh membawa pembebasan, terutama bagi orang-orang yang menderita, sehingga mereka yang senantiasa berharap dalam iman akan Yesus boleh dibebaskan dari penderitaan dan kelak boleh berbahagia bersama Bapa di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pastor, para suster, dan katekis serta guru-guru agama dan semua orang yang mewartakan Kristus, Engkau telah menganugerahkan Roh-Mu ya Tuhan kepada mereka yang memberitakan Yesus Kristus Anak-Mu, khususnya mereka para imam, para suster, para katekis, guru-guru agama, dan semua orang yang mewartakan Kristus. Semoga Engkau selalu melindunginya dalam melaksanakan tugas-tugas mereka untuk memperkenalkan Yesus kepada semua orang, dan juga melindungi mereka dalam segala ancaman dan mara bahaya serta penyakit-penyakit. Secara khusus dalam masa pandemi ini, semoga Engkau melindungi mereka dari virus corona, walaupun mereka tetap menjalankan tugas mereka untuk mewartakan Kristus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak misioner, ya Bapa, semoga anak-anak dan remaja misioner selalu setia dan tekun berdoa agar nantinya menjadi garam dunia bagi keluarga dan dimanapun mereka berada. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita.
yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Adik-adik yang terkasih, marilah di akhir pertemuan kali ini kita kembali menutup seluruh rangkaian pertemuan kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas tuntunan, berkat, dan lindungan-Mu sepanjang pertemuan kami pada hari ini. Ya Bapa, semoga kegembiraan, terutama atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada kesempatan ini, boleh menjadi bekal yang sungguh berguna bagi kami dalam pergulatan hidup kami sehari-hari. Semoga ya Bapa, kami senantiasa berani untuk mewartakan iman kami, terutama iman akan Yesus kepada sesama kami, sehingga pewartaan itu senantiasa menguatkan iman kami dan juga senantiasa menumbuhkan cinta kami akan Yesus Kristus Putra-Mu. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau senantiasa hadir membimbing dan menyertai kami. Semoga kegiatan yang kami lakukan pada hari ini boleh kami laksanakan dengan baik, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Nah adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekalian, sekian dulu ya pertemuan kita untuk kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Damai Kristus memberkati. Bye.